Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Sabda bahagia kelima dalam Injil Matius adalah, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ingatlah bahwa kebahagiaan adalah potret diri Kristus. Lalu kita bisa mulai dengan bertanya, bagaimana Yesus menghidupi kemurahan hati? Apa yang dikatakan dalam kehidupannya kepada kita tentang kebahagiaan ini? Dalam Alkitab, kata belas kasih atau hesed memiliki dua makna mendasar. Yang pertama menunjukkan sikap pihak yang lebih kuat. Dalam hal ini adalah Allah sendiri terhadap pihak yang lebih lemah. Dan biasanya dinyatakan dengan pengampunan karena ketidaksetiaan dan dosa. Makna kedua menunjukkan sikap terhadap kebutuhan dan penderitaan. Tidak harus merupakan dosa dari sesama dan dinyatakan dengan apa yang kita sebut karya belas kasihan. Jadi bisa dikatakan ada kemurahan hati dan kemurahan tangan. Dalam kehidupan Yesus, kedua bentuk belas kasihan ini tampak nyata. Ia mencerminkan belas kasihan Allah kepada orang berdosa, tetapi ia juga tergerak untuk berbelas kasih atas semua penderitaan dan kebutuhan manusia. Ia mengambil tindakan untuk memberi makan orang banyak, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang tertindas. Penulis berkata tentang dia, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Arti utama belas kasihan dalam kebahagiaan ini tentu saja yang pertama, yaitu pengampunan dan penghapusan dosa. Kita dapat menyatakan ini dari hubungan antara kebahagiaan dan upahnya. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Menunjuk kepada belas kasihan Allah yang akan mengampuni dosa-dosa mereka. Pernyataan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati langsung dijelaskan dalam ayat berikutnya dengan ampunilah dan kamu akan diampuni. Tetapi pertanyaannya, siapakah orang berdosa? Yesus tidak menyangkal bahwa ada dosa dan ada orang berdosa. Dia tidak membenarkan penipuan Zakheus atau perzinahan wanita itu. Fakta bahwa dalam Markus, Yesus menyebut mereka sebagai yang sakit, membuktikan akan hal itu. Apa yang Yesus kutuk adalah orang-orang menetapkan kebenaran sejati sendiri dan mempertimbangkan semua orang lain, pemeras, penipu, pezina, dan pengumpul pajak. Bahkan menyangkal kemungkinan perubahan atau pertobatan dari diri mereka. Menurut seorang penafsir, Yesus lebih kritis terhadap orang-orang yang secara berdosa mengutuk orang berdosa daripada orang berdosa itu sendiri. Yesus membenarkan tindakannya terhadap orang berdosa dengan mengatakan bahwa itu adalah tindakan surgawinya. Ia mengingatkan mereka yang menentangnya tentang firman Allah melalui para nabi. Aku menginginkan belas kasihan dan bukan persembahan. Mengasihani terhadap ketidaksetiaan umat atau hesed adalah karakteristik yang paling menonjol dari Allah perjanjian yang mengisi kitab suci dari awal hingga akhir. Satu pemazmur mengulangnya seperti litani dan menggunakannya untuk menjelaskan semua peristiwa yang terjadi dengan bangsa Israel. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hal yang paling mengejutkan tentang kerahiman Tuhan adalah bahwa Dia mengalami sukacita karena berbelas kasih. Yesus menyimpulkan perumpamaan tentang domba yang hilang dengan mengatakan, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.
Wanita yang menemukan dirham yang hilang itu memanggil teman-temannya dan berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku." Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, sukacita meluap dan menjadi sebuah pesta, sebuah perjamuan. Tetapi kita bisa bertanya, mengapa satu domba sama pentingnya dengan semua sisa domba disatukan? Dan haruskah yang paling penting adalah orang yang pernah tersesat dan membuat banyak masalah? Bagi manusia, yang membuat harapan itu mungkin terjadi adalah faktanya kita tidak tahu masa depan, sehingga kita berharap kepada Tuhan. Sementara bagi Tuhan yang tahu masa depan, yang dapat membuat harapan itu terjadi adalah Dia tidak mau dalam arti tertentu mewujudkan apa yang Tuhan inginkan tanpa persetujuan kita. Kehendak bebas manusia menjelaskan keberadaan harapan dalam Tuhan. Apa yang bisa kita katakan tentang 99 domba yang saleh dan kakak lelaki yang pertama? Apakah tidak ada sukacita di surga atas mereka? Apakah ada gunanya menjalani seluruh hidup seseorang sebagai orang Kristen yang baik? Mari kita mengingat kembali apa yang dikatakan Bapa kepada anak sulung. "Anakku, kamu selalu bersamaku dan semua milikku adalah milikmu." Kesalahan putra sulung adalah berpikir bahwa tinggal di rumah Bapa dan berbagi segala sesuatu dengan Bapa adalah sesuatu yang pantas diterimanya daripada hak istimewa yang sangat besar. Dia bertindak lebih seperti tentara bayaran daripada seorang putra. Cerita ini memberitahu kita semua karena keadaan kita dalam kehidupan menemukan diri kita dalam posisi sama dengan si anak yang sulung. Pada titik ini, kenyataan lebih baik daripada perumpamaan. Kenyataannya, saudara lelaki sulung, anak sulung Bapa, Sang Sabda, tidak tinggal di rumah bapaknya. Dia adalah yang pergi ke negeri yang jauh untuk menemukan putra yang lebih muda, yaitu manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dialah yang membawanya pulang. Dialah yang membeli pakaian baru untuknya dan menyiapkan jamuan untuknya, di mana dia bisa datang dalam setiap ekaristi. Marilah kita mengawali pemeriksaan batin kita. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pertanyaannya, apakah saya orang yang murah hati? Ketika seorang saudara lelaki, seorang saudari perempuan, atau rekan kerja menunjukkan kesalahan, apakah saya bereaksi dengan penilaian atau dengan belas kasihan? Yesus merasa kasihan kepada orang banyak. Apakah saya juga? Pernahkah saya menjadi hamba yang diampuni tetapi tidak memaafkan orang lain? Berapa kali dengan mudahnya saya meminta dan menerima belas kasihan Tuhan atas segala dosa-dosa saya tanpa memperhitungkan harga yang Kristus telah bayarkan bagi saya. Semoga kita bisa mencari keluarga, saudara, sesama yang bersalah kepada kita, atau kita bersalah kepada mereka. Kita mengampuni mereka dan meminta maaf kepada mereka, karena kita semua telah menerima kemurahan dan kerahiman dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semua.